Selamat malam, perkenalkan nama saya Angel dari PL11B. Jadi saya di sini akan menjelaskan cara membuat tabel serta cara untuk update dan delete-nya di Sublime Text menggunakan HTML. Yang pertama itu kita harus mengaktifkan PHP Spark Serve-nya dulu dengan cara membuka CMD, lalu CD, dan pilih di mana kode igniter kalian tersimpan. Di sini punya saya di video, lalu enter, ketik lagi CD dan pilih. Salah, punya saya bukan di video tapi punya saya di desktop. Di sini kode igniter saya ini menjadi kuis 1. Jadi saya pilih yang kuis 1, enter. Setelah itu ketikkan PHP. Enter. Setelah seperti ini berarti kode igniter kita telah berjalan. Kita buka Sublime kita. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa, namun saya belum membuat tabel rumba. Jangan lupa untuk mengaktifkan exam kalian karena kita akan menyambungkannya ke database. Di sini saya sudah memiliki database, yaitu database perpustakaan yang terdiri dari buku, guru, kelas, peminjaman, petugas, dan lomba. Jadi pada kali ini saya akan membuat lomba. Pertama, kalian pastikan dulu bahwa database kalian sudah tersambung di Sublime kalian dengan cara pergi ke app, config, dan pilih yang namanya database.php. Nah, kita scroll ke bawah. Di public default ini database-nya kita ganti namanya menjadi database kita tadi. Di situ saya menggunakan namanya perpustakaan, jadi saya meletakkan di sini perpustakaan. Setelah itu kita save dengan cara menggunakan Ctrl S. Setelah itu, sebelum kita membuat tabelnya, pastikan terlebih dahulu kalian sudah mempunyai header dan footer, dan juga menu. Di sini saya punya header. Ini header saya, mata pelajaran. Saya ganti aja jadi perpustakaan. Lalu Ctrl Z saja. Lalu footer saya itu ada nih, ini saja, dan harus ada menu. Nah, menu ini itu kalian bisa mendapatkannya dari W3 School ya. Ketik saja W3 School di Google Chrome kalian. Di situ kita akan membuat view untuk rombel. Pertama kita ke views, klik kanan, new file, kita Ctrl save. Namanya itu saya bikin rombel.php. Setelah itu kita akan mengisikannya dengan codingan tabel. Kita bisa mengambilnya dari W3 School. Kita cari. Tekan yang paling atas. Kita pilih Bootstrap karena kita menggunakan Bootstrap ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang cukup ini tabel.
sini saya mau pakai yang ini aja. Nah, karena header kita sudah ada, jadi kita nggak perlu ngambil ini, kita hanya perlu ngambil dari H2 ini sampai ke ini kita hapus saja di sini. Ini kita hapus saja. Dari sini sampai sini hapus. Dan kita tadi sudah ada ini ya di buka, jadi kita hapus dulu. Nah, untuk ini kita hapus saja ini. Nah, tabel. Lalu kita coding. Nah, kita mulai codingnya di sini ya. Yang pertama itu, kita di sini dulu ke bawah. Ya di sini kita bikin, kita buka ini. Kita ada nomor di tabel kita itu bakalan ada nomor. Lalu ada ada ID kelas, nama robot, ID guru. Ini ID robot kita tidak perlu memunculkan karena itu sifatnya tertutup ya. Jadi kita hanya yang munculkan di tabel itu ada ID kelas, nama robot, dan ID guru aja. Sorry. Ini setelah itu di bawahnya kita bikin seperti ini lagi dengan nama apsi, dimana kolom ini nanti untuk tombol edit dan tombol hapus. Hapus saja. Ini kita hapus saja ya dulu. Ini coba ini kita akan mengisi bagaimana biar nanti saat kita kolom-kolom ini bisa terisi dari data yang ada di database.
Nah ini tuh untuk penomoran otomatis. Jadi nanti setelah kita input, setelah kita data kita itu ada, berarti kan dia bakalan nomornya bakalan 1 2 3 berurutan seperti itu. Nah ini kita tinggal copy aja. Nah yang ininya aja tinggal kita ganti jadi ini tuh kita ganti sesuai dengan nama yang ada di database kita ya. Yang ini gitu ya, kita copy aja. Kita copy yang ini. Tadi ada nama rombel dan yang terakhir ada ID. Nah lalu kita akan membuat codingan untuk tombol button input button ya, untuk button update dan button delete ya. Kita tidak menggunakan button, tapi kita menggunakan href. Kita pakai button info ya. Edit, kita tutup. Nah, sudah. Untuk yang hapus kita tinggal copy saja. Nah yang ini edit, jadi kita tinggal ganti jadi hapus rombel. Ditetap ini button danger. Sudah. Kita Ctrl save. Lalu setelah membuat tabel ini, kita akan membuat adalah view untuk edit rombelnya. Kita ke view, klik kanan, new, save. Di sini saya kasih namanya rombel. Kalian bisa membuat edit rombel atau yang lain sebagainya. Jangan lupa menambahkan .php.
Di sini saya juga mengambil dari Bootstrap. Yang saya pakai kali ini adalah yang font yang paling atas ini. Sama saja, kita tidak perlu mengcopy dari atas, kita hanya perlu mengcopy dari H2 hingga sampai ke sini. Nah, di sini saya bikin namanya font edit rombel. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan yang namanya itu metode. Jadi kita nggak pakai ini. Nah, itu akan menggunakan link. Kita pakai plus. Di link ini kita ketikkan home, karena controller kita itu ada di home, splash, simpan, rombel. Nah, lalu di sini kita akan kita pada satu aja dulu. Sini kita kan ada yang namanya ID kelas. Yang ini kita tinggal ganti saja dengan cara Ctrl H. Nah, ini terus saya mengganti sini menjadi kelas dari kelas. Lalu di sini kita di sini akan menggunakan value sama dengan titik 2 terus itu kita tekan string sukses. Dan ini itu nama tabelnya di database ya. Nah, yang ini kalau sudah kayak gini kita tinggal copy aja. Ini kita ubah jadi nama rombel. Terus ini kita Ctrl H seperti tadi, kita bikin namanya rombel. Nah, ini masih salah, kita ganti nama rombel juga. Dan yang terakhir itu ada namanya ID guru. Dan kalau sini kita ganti lagi menjadi guru. Terserah kalian mau ganti namanya menjadi apa. Setelah itu kita akan menggunakan hidden agar ID dari tabel rombel ini tidak terlihat oleh orang. Kita ada input
type hi dan hello. Karena ada tabel Rumble ini ID-nya bernama ID Rumble, jadi saya membuatnya ID Rumble. Namanya ID aja. Kita habis ini kita akan membuat home-nya. Seharusnya terlebih dahulu, tapi kita membuat home-nya lalu kita membuat pelajaran. Pelajaran ini itu terletak pada models, jadi kalian bisa mengcopy punya saya ini. Jadi tadi kita bikin fungsi baru. Seharusnya tadi dari awal kita bikin ini dulu, tidak apa kita bikin seperti ini. Fungsi namanya kita bakalan bikin Rumble. Kita hapus isinya. Nah, di sini kita akan bikin string belajar. Sini yang namanya belajar. Teman-teman terserah mau pakai apa, namanya apa. Panggil modelnya. Si rajin ini adalah pasangan atau anak dari si belajar ya. Tampil apa yang akan kita tampilkan, yang kita tampilkan itu adalah Rumble. Setelah seperti ini kita akan menggunakan echo view untuk memanggil view-view yang sudah kita bikin tadi. Untuk itu kita tadi sudah ada dua gitu. Ini tinggal copy aja. Hidden menu alternatif foto. Nah ini tuh kita isi yang ini, yang view untuk yang view berisi apa namanya tabel dari si Rumble ini. Kita bikin Rumble. Sudah. Apakah kalau kita panggil dia sudah ada? Namanya dan kirim Rumble. Nah, dia di sini ada error. Sintaknya ini error di line 15. Ya. Kita lupa menutup di sini. Di sini terus kita masih ada tutup seperti ini lagi.
dan di bawah ini kita harus ada tutup, tutup tabel. Kita refresh, tapi tetap masih salah ya, masih error di situ. Kita lupa titik koma, maka di situ errornya. Kita lagi, yap sudah. Ini kita terlalu ya tadi ini kita salah ini. Nah, di sini kita belum tahu apakah tombol edit atau delete-nya belum ada. Itu bukan error atau apa, itu karena kita belum ada isi dari database-nya. Jadi di sini kita insert dulu di kelasnya, kita bikin ID kelas yang pertama, terus kita bikin namanya rombel 10 IPA 10 RPL ya, 10 RPL di IPA saja, 10 IPA 1. Nah, di sini kita bikin ID gurunya 1. Nah, lalu kita yang di sini kita bikin 2 aja, dan kita 1 untuk edit, 1 untuk kita hapus. Lalu selanjutnya ini kita ada ID kelasnya, ID kelas 5. ID kelas 5 rombel, kita bikin rombel 12 IPA 1. Gurunya itu ada di ID kelima. Kita simpan. Nih, di sini sudah ada. Kita cek di sini, kita refresh. Nah, sudah ada ya. Tapi ini belum ada. Dia filenya nggak ketemu, berarti kita belum punya. Berarti kita harus menggunakan dulu. Lalu bagaimana dengan ini? Saat kita ini videonya edit, berarti kita salah, kita ada kesalahan di sini. Nah, ini kita belum ganti lagi, namanya hapus. Nah, betul, itu sudah hapus, tapi sama aja, dia belum ada, belum terhapus ya, dia filenya belum ketemu. Kita kembali ke susunan teks, lalu kita ke home. Di home ini kita akan membuat fungsi baru, itu fungsi untuk hapus. Jadi ini kita tinggal copy saja. Nah, yang ini echo ini kita hapus. Tapi di sebelum latihan ini kita akan menambahkan array. Saya anak dari belajar tentang ini, saya namanya itu pinta, lalu sama dengan array. Buka dulu, ketik 1 ID rombel dengan jadi ID rombel ini kita definisikan menjadi string ID. Lalu di bawah sini kita bikin namanya return redirect, buka tutup kurung, buka tutup kurung, baru ini tuh. Jadi ini ketika kita delete salah satu ini, maka dia akan tetap berada pada tampilan ini, namun mereka yang kita delete akan hilang. Ini kita bikin home 1
saya ketik satu dulu from plus rumble. Kita save, kita coba ya di sini. Nah, the error nih, iya kita lupa namanya, kita ganti jadi hapus rumble. Ini kita fungsinya ini kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Yang ada di sini kita harus sama biar dia terpanggil. Nah, oke, coba kita hapus yang nomor 2 ini. Jadi berhasil. Nampaknya dia belum terhapus, masih kreatifnya kita masih ada yang salah. Di mana ini kita salah? Oke, setelah saya teliti ternyata di sini kita tidak membuat string ID-nya, jadi dia tidak tahu kita mau hapus yang mana. Kita coba save, kita refresh, kita hapus. Oke, tetap sama, berarti nggak di situ. Yap, sini kita masih bikin tampil, kita nggak menggantinya menjadi hapus. Jadi itu kita harus ganti kalau kita mau hapus, berarti dia harus hapus. Ini kita bikin tampil kan, jadi dia ini tuh menampilkan rombel, dan ini tuh untuk menghapus rombel. Jadi kita harus pilih juga di sini. Kita coba apakah iya salahnya situ. Hapus yang pertama. Oke, ini errornya ke sini. Kita tengok errornya. Oke, kita lihat di sini ada errornya di situ. Kita hapus, oke. Ini kan hapus tabel where. Where-nya itu di mana? Kita belum menambahkan where. Jadi si pintar ini tuh where ID rombel sama dengan ID. Oke, apakah sudah berhasil? Yap, sudah hilang ya. Sudah tidak ada lagi, berarti kita berhasil menghapusnya. Selanjutnya untuk edit ini dia masih belum bisa. Kita harus ke sublime text lagi. Lalu kita sebelum teks, lalu kita akan membuat fungsi baru, yaitu fungsi baru. Fungsinya di sini kita tengok
namanya edit rombel, berarti kita akan membuat namanya edit rombel. Ini lalu di sini tuh kita akan mengcopy saja yang ini kita copy dulu. Jangan lupa tetap teliti untuk diganti, berarti edit ini kita tengok di model namanya apa di sini, namanya edit ya, namanya di sini saya namanya itu bukan edit, tapi itu namanya itu adalah get where yang edit ini itu untuk nanti ya, yang get where ya. Banyak kita bikin salah untuk kita menggunakan echo lagi. Tapi yang tadi itu kan echo-nya itu kita rombel, ini kita ganti menjadi nama file yang ini, yang from rombel ini. Saya bikin namanya tadi rombel. Kita Ctrl save, kita coba, kita refresh dulu, edit. Oke, dia masuk ke sini, tapi dia seperti ini. Seharusnya ketika kita menekan edit, maka data-data yang ada di sini juga ikut masuk ke sini. Tapi tidak ada. Kita coba, kita perhatikan apa yang salah ya. Sorry, ini saya salah, seharusnya bukan sama kelas. Sorry, saya tidak teliti. Kelas. Ini kita bikin S1 dulu. Baiklah, kita akan mencoba membuat fungsi untuk simpan datanya terlebih dahulu.
simpan rombel. Bikin simpan rombel. Salin ini. Membuat seperti ini. Lepas yang tadi itu. Nah ini tuh kita isi nama yang kita buat tadi. Nih, nama ini, name-nya kelas rombel blue. Tinggal kita copy aja. Kita ganti jadi B. Kita ganti jadi rombel. Ganti huruf dan ini C. Lalu setelah itu kita enter. String ID nya kita ambil. Sini saja. Namanya apa? Namanya kita buat tadi apa? Namanya kita bikin ID. Kita buat array. Dalam array ini tuh kita akan membuat nama-nama kolom dari setiap ini yang sesuai dengan database. Ada tadi nama ID kelas, nama rombel, ID guru. ID kelas ini kita definisikan tadi sebagai koma, jangan lupa koma. Copy aja kalau malas copy. Ini kita ini kita dengan titik koma pakai dulu. Enter. Print F arraynya kita panggil biar kita tahu apakah datanya sudah terisi. Edit itu dari mana? Edit itu dari Angular. Kita ini edit untuk update, jadi kita ini sedang membuat fungsi untuk update. Ini kan tabel data web, dan di sini berarti ini kan tabelnya rombel, string data dan string web. Web kita tadi itu apa? Pintar ya, yang punya itu pintar. Nah, kita bikin return redirect. Kita bikin linknya itu ke home rombel, dan jangan lupa ketik kita ganti lagi titik koma, kita save. Coba kita lihat dia di RAM-nya. Kita masih ada salah di sini, dia belum terkonek ya, dia belum terisi.
saja dia ikut, kita tengok dia ada error di mana. Jadi di sini saya akan menunjukkan satu-satu yang sudah saya buat. Yang pertama kita dari buku dulu. Nah, yang pertama ini kita akan mengeditnya menjadi pemrograman web, pemrograman Java saja. Dan stoknya kita bikin menjadi 20. Kita submit, apakah bisa? Ya, di sini sudah berubah, berarti dia berhasil. Lalu kita coba menghapus yang pemrograman Java ini. Ya, dia sudah terhapus, berarti dia berhasil. Lalu kita akan mencoba yang tabel burung. Nah, di sini kita akan mengubah jalan. Kita akan membuat jalan Kamboja nomor 20. Kita submit. Ya, dia berubah menjadi jalan Kamboja nomor 20. Kita coba akan menghapus S Amina. Terhapus. Dia terhapus, berarti sudah berhasil. Lalu kita akan coba di tabel ada kelas edit, kita bikin dia jadi IPA 3. Oke, di sini dia hilang. Kenapa dia hilang? Coba kita cek di database-nya. Di sini juga dia tidak muncul. Kita lihat di sini kelas. Kita tengok kelasnya. Home kelas A kita lihat. Berarti itu dia ada disimpan sini. Nama. Oke. Jadi kita salah di sini, seharusnya kan ini bukan nama, tapi di sini kita buat dia name-nya kelas, namun kita bikin sini nama. Ini nama. Jadi saya coba kita bikin ganti jadi kelas. Kita Ctrl save. Kita run dia. Nah, terus kita edit dia menjadi 10 IPA 3 submit. Nah, sudah berhasil, dia sudah muncul. Coba kita akan menghapus yang di bawahnya. Ya, dia terhapus, berarti sudah berhasil. Lalu kita ada tabel apa lagi? Setelah kelas kita ada peminjam. Nah, di sini ada, kita coba mengganti ini menjadi bulan 10. Seharusnya untuk ini tanggal-tanggal begini kita seharusnya menggunakan tipe datanya yang namanya itu adalah date. Pinjam. Tipe datanya itu date. Dan ini juga tipe datanya date. Kita Ctrl save. Terus di peminjam juga ada tanggal. Jadi peminjam tidak ada, di peminjaman saja. Coba refresh. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa milih kapan kita akan coba. Jadi bulan 9 tanggal 2 kita submit. Ya, bulan 9 tanggal 2. Kita coba hapus. Oke, hapus lagi. Oke, berhasil. Peminjam. Kita mau ubah namanya menjadi Yaya Anita. Kita submit. Ya, ubah jadi Yaya Anita. Dan Rizky Hidayat ini kita coba hapus. Oke, berhasil. Lalu kita ada tabel petugas dan rombel. Petugas, saya akan menunjukkan petugas soalnya tadi rombel sudah di video awal. Ini kita edit dia menjadi Budi Rudiun. Oke,
menit. Ya, berhasil. Kita coba hapus. Oke, terhapus. Berarti semua tabelnya sudah berjalan dengan baik. Caranya itu kalian tinggal copy saja ini public functionnya dan mengubah namanya. Setelah itu jangan lupa juga untuk membuat view, edit viewnya. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.